Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa Indonesia. Bersua dengan saya, Profesor Dr. Hermanto SPD MHum, dosen program studi Sastra Indonesia EBS Universitas Negeri Padang, dari Universitas Negeri Padang untuk mahasiswa Indonesia. Para mahasiswa, pada pertemuan yang pertama, subtopik 1, kita akan membahas tentang penelitian bahasa dan permasalahannya. Tentu kita akan membicarakan tentang permasalahan penelitian bahasa dan juga pembagian bidang penelitian bahasa, baik itu bidang mikro maupun bidang makro. Para mahasiswa Indonesia, berikutnya kita akan melihat sesungguhnya apa penelitian bahasa itu. Penelitian bahasa sebetulnya adalah penelitian yang mengkaji bahasa, baik objeknya lisan maupun tulis. Jadi bahasa yang digunakan oleh manusia dalam hal komunikasi itu adalah menjadi objek penelitian bahasa. Para mahasiswa Indonesia, lalu apa yang akan diteliti? Yang akan kita teliti dalam penelitian bahasa adalah masalah bunyi atau fonem dari suatu bahasa, termasuk struktur bahasa tersebut. Kemudian juga kita akan membicarakan tentang masalah isi atau pesan yang ada di dalam bahasa yang digunakan manusia sebagai bagian dari komunikasi. Para mahasiswa Indonesia, lalu pertanyaannya, apa objek yang akan kita teliti? Objek bahasa yang akan kita teliti itu tersebut adalah baik objek bahasa lisan atau tuturan yang digunakan dalam komunikasi manusia, termasuk juga objek bahasa tulis, yakni naskah yang digunakan manusia untuk kepentingan komunikasi. Berikutnya para mahasiswa Indonesia, dimanapun Anda berada, pertanyaan berikutnya adalah, apakah objek itu atau apakah korpus itu yang kita maksudkan adalah objek penelitian, itulah sesungguhnya yang kita maksudkan korpus di dalam penelitian bahasa ini. Lalu objek bahasa lisan dan bahasa tulis itu adalah yang kita maksudkan korpus. Namun dalam konteks masa kini, korpus tersebut adalah korpus dalam bentuk file digital. Jadi bahasa lisan tentunya kita kembalikan atau kita digitalisasi, termasuk juga objek tulis kita ubah ke dalam bentuk file digital. Para mahasiswa, apa saja masalah penelitian bahasa atau apa yang kita sebut dengan masalah penelitian bahasa? Masalah penelitian bahasa adalah adanya ketimpangan antara teori dengan kenyataan bahasa. Yang dimaksud dengan masalah tentulah adanya ketimpangan antara teori dengan kenyataan berbahasa tersebut. Jika itu Anda temukan, itu adalah masalah penelitian bahasa. Berikutnya yang kedua, masalah penelitian bahasa adalah adanya ketimpangan antar teori terhadap kenyataan berbahasa. Jadi jika ketemukan teori-teori yang tidak berkesesuaian, itu adalah masalah penelitian bahasa. Lalu yang ketiga, apalagi masalah penelitian bahasa tersebut adalah kenyataan suatu bahasa yang belum pernah diteliti, termasuk bahasa-bahasa daerah yang belum diteliti, itu adalah bagian dari masalah penelitian bahasa. Para mahasiswa Indonesia, berikutnya kita akan membicarakan apa itu yang dimaksud dengan masalah bahasa bidang mikro dan bidang makro. Yang kita masukkan dengan masalah-masalah bidang mikro adalah penelitian masalah-masalah internal bahasa. Apa saja penelitian bahasa bidang mikro tersebut? Termasuk misalnya yang pertama adalah masalah-masalah fonologi dari suatu bahasa, yang kedua adalah masalah-masalah morfologi dari suatu bahasa, yang ketiga adalah masalah sintaksis dari suatu bahasa, dan yang keempat adalah masalah semantik dari suatu bahasa. Kemudian juga apa yang kita masukkan penelitian bahasa bidang makro tersebut? Penelitian bahasa bidang makro adalah penelitian eksternal suatu bahasa. Para mahasiswa, apa saja penelitian bahasa bidang makro tersebut? Adalah masalah-masalah psikolinguistik, kemudian masalah-masalah sosiolinguistik, kemudian masalah dialektologi, kemudian masalah linguistik historis komparatif, dan masalah
bahasa di dalam suatu karya sastra, termasuk juga masalah bahasa dalam teks politik, termasuk juga masalah bahasa dalam teks militer, dan sebagainya. Para mahasiswa Indonesia, itulah yang kita bicarakan pada subtopik yang pertama pada pertemuan yang pertama, yakni masalah penelitian bahasa dan permasalahannya. Demikian saja para mahasiswa Indonesia, kita akan melanjutkan untuk subtopik yang kedua pada video berikut ini. Salam dari Padang untuk mahasiswa Indonesia.